Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, selamat menjalankan ibadah puasa. Dalam ibadah puasa ini ada sesuatu yang tidak boleh terlewatkan. Yang pertama adalah, dan ini yang akan kita bicarakan, tentang sodakoh. Sahabatku, bahwa dalam sodakoh itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah waktu bersedekah. Yang kedua adalah tentang tempat bersedekah. Dan yang ketiga adalah tentang apa saja yang akan kita sedekahkan. Yang pertama adalah kita akan membicarakan tentang waktu bersedekah. Waktu bersedekah yang baik adalah ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Bahwa sedekah apapun itu sebenarnya baik, tetapi ada waktu-waktu yang mulia untuk bersedekah. Yang pertama diantaranya adalah, dan saya tidak perlu untuk menjelaskan banyak hal, tetapi yang paling penting adalah bahwa di antara sedekah yang bagus itu adalah di bulan Ramadan. Saat ini berarti, wahai sahabatku, bahwa kita bersedekah di bulan Ramadan ini, terutama di Asrul Awakhir, nanti di 10 akhir bulan Ramadan, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diantara juga adalah malam Jumat. Sehingga kalau misalnya momen ini, bulan Ramadan ini adalah momen yang paling baik untuk kita bersedekah, sisihkan harta yang kau punya, sisihkan uang yang kau punya, dari apapun uang itu, yang penting bukan dari uang yang haram. Sisihkan sebagian uang yang kau miliki di bulan Ramadan ini, sedekahkan walau bisyikki tamrotin. Ittaqin naro walau bisyikki tamrotin. Takutlah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, takutlah kepada neraka, takutlah kalian kepada neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh tamar, karena dengan bersedekah itu bisa menjadi benteng kita dari neraka. Dan yang kedua adalah tempat untuk bersedekah. Ada tempat-tempat bersedekah yang bagus, wahai sahabatku. Di antaranya adalah itu di Mekah Al-Mukarramah. Sehingga ketika ada seseorang yang menjalankan ibadah umroh misalnya, maka kirimkan sebagian dari harta yang kau punya, titipkan kepada mereka yang bersedekah itu, yang sedang umroh itu, untuk bersedekah. Itu tempat. Yang ketiga adalah tentang bagaimana cara kita bersedekah, atau berapa jumlah yang harus kita sedekahkan. Sahabatku harus ingat bahwa sedekah itu banyak yang harus kita lakukan. Di antara sedekah itu yang paling bagus memang jumlahnya banyak, dan itu ikhlas. Pertanyaannya adalah, apakah yang disebut dengan ikhlas itu? Saya ingin menggambarkan bahwa yang disebut dengan ikhlas itu adalah ibarat kita buang air besar. Di antara ciri dari buang air besar itu adalah kita malu untuk didengar oleh orang lain, kita malu untuk dilihat oleh orang lain di tempat yang tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ikhlas itu misalnya ditandai seperti kita buang air besar, bahwa kita biasanya pingin yang terdepan. Kalau misalnya ada rentetan yang panjang, ada giliran yang panjang, kita biasanya pingin yang pertama, yang lain belakangan, orang lain belakangan. Kita pingin yang paling tercepat. Dan yang ketiga adalah cirinya orang ikhlas itu adalah bahwa kita tidak pernah mengingat-ingat kembali apa yang kita sedekahkan. Pernahkah, wahai sahabatku, kalau misalnya habis buang air besar, lalu kemudian mengingat-ingat ini habis makan sate, ini dari kambing, ini macam? Tidak pernah. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Jadi gambaran ikhlas, sedekah itu banyak ikhlas bagus, sedikit ikhlas juga bagus. Tetapi ada juga sedekah yang jarang dilakukan oleh orang lain, atau dilakukan tapi dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah sedekah, yaitu adalah senyumanmu. Bahwa engkau bersenyum kepada orang lain. Jadikan bulan puasa ini ajang sedekah. Di samping sedekah dengan harta, kita juga sedekah dengan senyuman. Karena dengan sedekah senyuman itu membuat orang lain terinspirasi dari kita, membuat orang lain itu bahagia bersama kita. Dengan sedekah itu, maka sesungguhnya terutama senyum dan juga yang lain membuat orang lain itu bahagia, tenang. Sedekah dengan uang membuat orang lain bahagia. Sedekah dengan senyuman membuat orang lain juga bahagia. Ingat, wahai sahabatku, dalam sebuah hadits qudsi diceritakan ada suatu saat orang ini mau masuk surga. Ketika dia mau masuk surga, tiba-tiba dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dihentikan, lalu dia bertanya, wahai Tuhan, kenapa engkau hentikan aku? Ibadah
mahdohku, hajiku, baca Quranku, sholatku, tahajudku banyak, tetapi kenapa engkau hentikan aku untuk masuk ke surga? Lalu kata Tuhan, tidakkah kamu tahu bahwa aku telanjang tapi engkau tidak memberi pakaian kepada diriku, aku kehausan tapi engkau tidak memberi minuman kepada diriku, dan aku tidak bisa yang lain-lain. Artinya begini, saya telanjang tapi engkau tidak memberi pakaian kepada diriku, saya kehausan tapi engkau tidak memberi minuman kepada diriku, saya kelaparan tapi engkau tidak memberi makanan kepada diriku. Lalu hamba bertanya, wahai Tuhan, engkau kan Tuhan masak lapar, wahai Tuhan engkau kan Tuhan masak kehausan, wahai Tuhan engkau kan Tuhan masak telanjang. Lalu Tuhan menjawab, tidakkah kamu tahu bahwa kalau engkau memberi makanan kepada tetanggamu yang miskin, itu hakikatnya engkau memberi makanan kepada diriku. Kalau misalnya engkau memberi minuman kepada tetanggamu yang miskin, itu hakikatnya engkau memberi minuman kepada diriku. Kalau engkau memberi pakaian kepada fakir miskin, itu hakikatnya engkau memberi pakaian kepada diriku. Itulah sedekah, wahai sahabatku. Bulan puasa, awali, lanjutkan, dan teruskan, maksimalkan sedekah dari harta, dari senyuman yang kau punya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.